Cara menghitung pengaruh beban truk dalam hal ini gaya dalam momen maksimum menggunakan pendekatan garis pengaruh seperti yang diatur dalam Surat Edaran nomor 6 tahun 2021. Di sini telah dibuat persamaan-persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung momen maksimum akibat beban truk. Adapun beban truk terdiri dari 3 gandar, di roda belakangnya seberat 225 kN, gandar tengahnya 225 kN, dan gandar depannya 50 kN. Jarak antar gandar sendiri untuk roda gandar belakang dan gandar tengah itu antara 4 meter sampai 9 meter. Sedangkan gandar tengah ke gandar depan itu jaraknya 5 meter. Untuk keperluan mendapatkan respon maksimum, maka diambil jaraknya 4 meter antara gandar belakang dan gandar tengah. Sedangkan gandar tengah ke depan ke gandar depannya tetap 5 meter. Nah, selanjutnya untuk menghitung momen maksimum, kita dapat menggunakan gambar 2.7 ini, di mana di sini sudah diatur bahwa pada kasus beban truk, momen maksimum pada jembatan bentang sederhana selalu terjadi tepat di bawah sumbu tengah P2, ini P2. Dengan resultan gaya berat sumbu truk PR, yang ini PR, berada di antara sumbu tengah dan belakang dengan konfigurasi gaya seperti pada gambar ini. Nah, jadi ini sumbu tengahnya LB per 2. Nah, di sini akan terjadi momen maksimum. Nah, jika kita mengerjakan menggunakan metode garis pengaruh dari awal, maka itu waktunya panjang, sehingga di sini sudah ada pendekatannya dengan formula sebagai berikut. Untuk jarak X2 itu jarak antara P resultan ke P2. P resultan sendiri itu jumlah antara P1, P2, dan P3. Jadi sebesar 500 kN. Nah, jarak antara kita perlu mengetahui jarak antara sumbu tengah ke P2, yang caranya pertama didapat dari X2. X2 itu rumusnya seperti ini, minus buka kurung P3 kali D2 kurang P1 kali D1 per PR, tutup kurung. Nah, setelah dapat X2, maka ini X1 sama dengan setengah dari X2. Sehingga didapatlah dari sumbu tengah. Setelah mengetahui nilai X1, dapat tahu posisi P2. Nah, apabila P2-nya sudah diketahui, maka bisa diketahui posisi P3 di mana jaraknya 5 meter, yaitu D2, dan mengetahui letak P1 yaitu jaraknya 4 meter. D1 sama dengan 4 meter. Nah, jika variabel-variabel ini telah diketahui, maka dapat dihitung RA. RA itu sama dengan P1 kali D1 tambah D2 tambah LB per 2 kurang X1 kurang D2. Kemudian ditambah P2 kali dalam kurung D2 tambah LB per 2 kurang X1 kurang D2, tutup kurung, tambah P3 buka kurung LB per 2 kurang X1 kurang D2 per LB. Setelah RA diperoleh, maka dapat dihitung M track max.
Oke, nah kita dapat menghitungnya coba menggunakan secara manual. Kita misalkan ini bentang LB-nya itu 30 meter. LB sama dengan 30 meter. Kemudian D1 kan D1 sama dengan 4 meter kan ya. Kemudian D2-nya D2 sama dengan 5 meter. Setelah itu P1 225 kilonewton, P2 225 kilonewton, P3 50 kilonewton, PR itu sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. 1 kilonewton sama dengan 500 kilonewton. Maka kalau kita pakai rumus ini kita kita hitung X2 sama dengan minus P3 kali D2 kurang P1 kali D1 per PR tutup kurung, maka dapat nilai 1,3 meter. Kemudian X1 sama dengan X2 per 2 sama dengan 0,65 meter. Kemudian RA sama dengan P1 kali D1 tambah D2 tambah LB per 2 kurang X1 kurang X1 kurang D2 tutup kurung tambah P3 kali LB per 2
kurang X1 kurang D2 per LB. P1 D1 tambah D2. Oh, ini tutup sini. Ya, di sini baru P2 kali D2 tambah LB per 2 kurang X1 kurang D2 tambah P3 kali LB per 2 kurang X1 kurang D2. Satuan kilonewton. Sama dengan 260,833 kilonewton. Kemudian M track max sama dengan RA kali LB per 2 tambah X1 kurang P1 kali D1 sama dengan 3182 kilonewton meter. Nah, ini kalau dibanding dengan SAP 2000, kita coba dengan SAP 2000. Apakah hasilnya sama momen maksimumnya?
kilonewton meter. File new model, tampil balok sederhana, satu bentang 30 meter. Oke, kemudian kita definisikan bebannya. Ini beban mati, kita pakai 0 saja. Kemudian track, ini tipe beban hidup 0. Add new load pattern. Oke, kemudian kita assign beban, select gelagarnya, assign load point. Oke, sebelumnya kita gambar dulu biar tahu ukuran. Ya, ini kira ukurannya. Nah, ini P225 ini kan di tengah, kemudian ini kan 65 R X1 ini. Ini kan naik 1 0,65. Kalau kita lihat di sini naik X1. Oke, X1 0,65. Sehingga jarak ini kan tengahnya, ini kan 15 meter, ini 30 meter full, ini 15 meter, kemudian tengahnya berarti 15 meter, dan dari tengah ke P2 ini 15,65 meter, 15,65 cm. 15 meter, 65. Ini satuannya cm, jadi 15,65. Oke, jadi kalau sudah dapat ini 15,65, tinggal kurang yang ini dengan 4 meter, jadi 11,65. Kemudian ini ke sini kan 5 meter atau 500 cm. Maka jadinya 2065. Jadi 15,65 tambah 500 maka 2065. Kemudian kalau di sini 15,65 kurang 400 dapat 11,65. Oke, maka kita bisa input ke SAP. Di sini kita pilih absolutnya. Kemudian ini 11,65. 11,65. Oh sorry, ini jarak yang 11,65. Ini 225 kilonewton. Kemudian dari sini ke sini 15,65. 15,65 sebesar 225. Kemudian ini 2065 sebesar 50 kilonewton. Ini kita rubah jadi track. Oke, global gravity force. Oke. Watch. Salah. Ini berapa meter ini? 30 meter. Oh, salah. Tadi satuannya meter, jadi tadi senti itu. Jadi point ini 11, ini 15,
ini 15 koma, ini 20 koma. Oke, sudah. Kemudian kita run. Oke, save dulu. GP. Garis pengaruh. GP1. Save. Oke, kita lihat gaya dalamnya, momennya, terutama untuk track momen. Oh, sorry. Kita bikin show values on diagram. Oke, ini berapa? 3182. Coba kita zoom. Ini 3182 dengan perhitungan 3182 persis sama. Oke, jadi hasil antara pendekatan di SE yang garis pengaruh itu sama, dihasilkan sama dengan perhitungan momen di sub. Oke, selamat mencoba.